Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk terus menuntut ilmu, untuk terus belajar dengan perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan. Marilah kita mulai sharing kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan akan sharing berbagi tentang pemanfaatan aplikasi Mendeley. Nanti teman-teman akan apa itu Mendeley, mengapa kita perlu menggunakan Mendeley. Ini tidak hanya untuk mahasiswa semester akhir, tapi juga dari awal mahasiswa baru ini sangat diperlukan untuk pembuatan makalah dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita hari ini dari perpustakaan, yaitu Ibu Anjas Alifah Bakri. Beliau pustakawan di Universitas Ahmad Dahlan di unit 1 di kampus 1. Nanti akan dijelaskan bagaimana aplikasi Mendeley itu, reference manager, mengapa perlu, mengapa kita memerlukan itu untuk kegiatan perkuliahan kita hari ini. Selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Ibu Anjas Alifah Bakri. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan materi terkait reference manager berbasis aplikasi Mendeley. Mungkin di beberapa teman-teman sudah ada yang mengetahui apa itu Mendeley, namun mungkin sebagian lagi ada yang belum mengetahui. Maka untuk merefresh kembali seperti apa sih Mendeley itu, kemudian manfaatnya apa, kenapa kita harus menggunakan Mendeley. Nah, mungkin tidak berlama lagi, saya langsung memberikan materinya. Nah, nanti mungkin ketika setiap sesi mungkin saya akan menanyakan jika mungkin teman-teman ada yang saya terlalu cepat ngomongnya sehingga mungkin teman-teman ketika mengaplikasikannya itu agak susah. Nah, itu nanti saya akan di dalam jeda saya menjelaskan materi, nanti akan ada mungkin ada sesi tanya jawabnya. Nah, nanti silakan nanti mungkin Mbak Nani bisa memantau untuk terkait jika mungkin teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan bisa melalui YouTube ataupun melalui meeting chatroom di Zoom-nya. Nah, sekarang di sini apa sih itu Mendeley? Nah, yang pertama, Mendeley itu merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat sitasi. Nah, yang paling sangat kita perlukan yaitu dengan adanya Mendeley ini, kita akan lebih mudah ketika akan mengutip suatu kalimat, kemudian akan membuat daftar pustaka ketika kita melakukan penelitian atau mungkin mengerjakan tugas akhir. Nah, di sini perangkat lunak Mendeley-nya itu yang akan kita bahas di sini itu ada dua. Yang pertama itu versi desktopnya, kemudian yang keduanya itu versi webnya. Jadi pada versi desktopnya ini nanti kita akan bekerja di situ ketika kita sudah mengaplikasikannya, otomatis yang akan lebih dipakai nanti desktopnya, aplikasi desktop Mendeley-nya. Namun sebelum itu kita harus mensinkronkan antara Mendeley website dengan Mendeley desktopnya. Nanti akan saya bahas setelahnya. Nah, di sini pentingnya Mendeley yang pertama, Mendeley dapat berjalan pada Microsoft Word, Microsoft MS Windows, Mac ataupun Linux. Kemudian dia juga menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis.
Jadi kalau mungkin sebelumnya teman-teman itu ketika mengerjakan artikel atau makalah atau tugas akhir, nah ketika mengutip teman-teman mengerjakannya secara manual. Misal mungkin teman-teman akan mengutip jurnal ini, nah teman-teman harus menulis secara manual. Nah di sini dengan melalui Mendeley teman-teman bisa langsung secara otomatis. Kemudian yang kedua, backup data itu juga salah satu keunggulan di Mendeley ini. Jadi misalkan mungkin teman-teman ketika mengerjakan skripsi takut filenya hilang atau bagaimana, nah teman-teman bisa membackup datanya di sini, baik itu file yang mungkin penting seperti tugas akhir ataupun mungkin jurnal-jurnal yang memang sangat berguna untuk teman-teman. Kemudian di sini ada smart filtering dan tagging. Kemudian PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlight. Jadi dengan menggunakan Mendeley ini, teman-teman juga bisa seolah-olah teman-teman itu baca melalui Mendeley. Jadi teman-teman itu bisa meng-highlight, kemudian teman-teman bisa menambah tulisan-tulisan. Nah itu nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Kemudian import dokumen juga. Kemudian integrasi dari berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Jadi dengan adanya Mendeley ini nanti memudahkan teman-teman ketika teman-teman mengerjakan melalui Microsoft Word. Nah itu ketika akan memanggil si dokumen melalui citasi ataupun daftar pustaka, nah itu akan mudah. Nah di sini juga ada web storage-nya sebesar 2 GB untuk secara gratisnya teman-teman bisa 2 GB. Jadi nanti mudahnya teman-teman ketika mungkin terlalu banyak jurnal-jurnalnya, nah untuk mensiasatinya ketika hanya yang akan dikutip aja itulah yang mungkin bisa disimpan Mendeley-nya. Nah yang pertama teman-teman silahkan sebelum saya membahas terkait Mendeley-nya, mempraktekannya secara langsung, silahkan teman-teman bisa membuka komputernya. Teman-teman yang belum di-mute, silahkan di-mute dulu ya speakernya, agar tidak mengganggu temannya. Video udah. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi silahkan teman-teman membuka websitenya di www.mendeley.com. Nah, kemudian teman-teman, ini mungkin saya langsung praktekkan saja ya, biar nggak susah. Baik, saya lanjutkan kembali. Saya akan share screen dulu. Nah, silahkan teman-teman, yang pertama teman-teman lakukan, buka websitenya, kemudian ketikkan mendeley.com, mendeley.com. Silahkan teman-teman bisa langsung mempraktekkan ya. Jika nanti mungkin saya terlalu cepat, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Nah, ini tampilan awal Mendeley website-nya. Nah, kemudian yang pertama teman-teman lakukan yaitu pada sebelah kanan atas itu ada menu download. Nah, itu silakan teman-teman bisa klik.
Nah, nanti secara otomatis akan menyesuaikan jika teman-teman menggunakan desktopnya Windows, maka teman-teman bisa langsung klik ini, download Mendeley Desktop for Windows. Jika mungkin teman-teman Mac iOS ataupun Linux, silahkan teman-teman di yang sebelah bawahnya itu juga ada, teman-teman bisa mengeklik sesuai dengan operating sistemnya. Ini saya klik di sini. Nah, nanti akan mendownload seperti ini. Nah, sambil menunggu downloadannya, silahkan teman-teman membuat akun Mendeley-nya. Kenapa sih kita perlu mempunyai akun ini? Nah, akun ini nanti digunakan untuk mensinkronkan antara Mendeley website dengan Mendeley desktop-nya. Nah, silahkan kemudian, nah di sini teman-teman bisa mengetikkan email aktifnya, email yang aktif yang bisa dikonfirmasi oleh Mendeley-nya. Silahkan coba diketikkan buat akunnya dulu. Misal di sini saya. Nah, kemudian di continue aja. Nah, kemudian untuk passwordnya itu silahkan teman-teman bisa menyesuaikan passwordnya. Mungkin lebih mudah jika passwordnya itu sama dengan password yang ada di email. Jadi teman-teman nggak lupa. Setelah mengetikkan passwordnya, nah nanti jika ada konfirmasi, nanti silakan dibuka emailnya untuk konfirmasi terkait Mendeley-nya. Nanti silakan setelah itu teman-teman membuka. Nah, kalau sudah, nanti otomatis yang di sebelah kanan ini akan ada nama teman-teman. Jadi itu memastikan teman-teman sudah masuk di akunnya, masuk di Mendeley website. Nah, setelah itu silahkan teman-teman kembali di Mendeley yang sudah kita download tadi. Kita bisa buka langsung dari sini atau kita buka melalui file explorer-nya. Kemudian di download ini. Nah, kemudian teman-teman silahkan klik kanan aja. Sebentar ya, saya share screen. Nah, ini teman-teman bisa buka file explorer-nya, kemudian pada menu download ini, silahkan diklik yang ada tulisan Mendeley-nya itu tadi, kemudian kita klik kanan, kemudian run as administrator. Nah, nanti silahkan setiap toolbox-nya nanti di next semua. Nah, seperti ini, silahkan teman-teman di next aja. Kemudian I agree. Kemudian kita next lagi. Kemudian kita install. Ini karena saya sudah masuk di Mendeley, sudah menginstal, jadi secara otomatis akan menyesuaikannya. Nah, setelah itu, untuk memastikan teman-teman teman-teman bisa melalui sebentar, saya share screen dulu. Nah, teman-teman silahkan buka di layar desktop teman-teman di komputer di luar itu ada tanda Mendeley Desktop. Nah, itu silahkan diklik karena kalau dari tempat saya desktop tidak bisa di share screen. Nah, kemudian kita hidupkan, saya coba klik 2 kali ya. Jadi di desktop layar komputer teman-teman itu ada
icon Mendeley desktop-nya. Nah, silakan itu diklik 2 kali. Tunggu ya. Saya akan men-sharekan kalau sudah keluar Mendeley desktop-nya. Nah, ini saya sharekan. Nah, ini layar Mendeley desktop teman-teman. Kemudian, ketika teman-teman tadi sudah masuk akun di Mendeley-nya sudah terkonfirmasi, nah sekarang kita coba masukkan di aplikasi Mendeley desktop-nya. Kita ketikkan emailnya. Kemudian password yang teman-teman sudah daftarkan. Kemudian kita sign in. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini tampilan awal Mendeley desktop teman-teman. Nah, di sini all dokumennya masih kosong ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan menjelaskan fitur apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mungkin ada pertanyaan terkait aplikasinya, nggak bisa masuk akun atau gimana? Nggak ada ya? Baik, akan saya lanjutkan. Jadi, setelah kita membuka Mendeley desktop-nya, yang pertama, teman-teman silahkan klik tools-nya. Pada menu tools, itu di sini akan ada tulisan install web importer dan install MS Word plugin. Nah, sekarang itu teman-teman kita install dulu. Nah, kenapa sih kita perlu menginstal ini? Yang pertama, untuk install web importer itu kita gunakan ketika kita nanti akan melalui Google Scholar, nanti teman-teman bisa langsung mendownloadnya langsung Mendeley. Jadi nanti bisa saya jelaskan. Ini kita install dulu aja. Install web importer dulu. Ketika kita klikkan di situ, nah di sini akan ada tulisan Get Web Importer for Chrome. Kita klik saja. Mungkin nggak kelihatan ya. Bisa sharekan. Nah, nanti akan seperti ini. Ketika kita klikkan tadi, kemudian kita Get Web Importer for Chrome. Kita klik aja. Nah, nanti akan di sini. Nah, nanti yang di sini itu nanti kita klik yang sebelah kanan warna biru, karena ini saya sudah mendownload web importernya, otomatis di sini akan ada ekstensinya. Nah, untuk memastikan website kita itu sudah terinstall web importer, nah di sebelah kanan sini biasanya teman-teman sudah ada file Mendeley-nya, icon Mendeley-nya. Jika tidak ada, kita klik aja di sini ada tulisan extension ini. Kemudian kita lihat di sini nanti ada Mendeley Web Importer. Nah, nanti akan ada simbol Mendeley di sini. Nah, itu baru yang web importer. Sekarang selanjutnya kita akan memastikan untuk install MS Word plugin. Caranya kita coba ulang lagi. Saya share screen lagi Mendeley desktop-nya. Nah, di sini menu tools, kemudian install MS Word plugin. Ini kita klik aja. Setelah itu kita membuka MS Word-nya. Kita membuka Microsoft Word, Office Microsoft Word. Kita buka lembaran baru. Di sini ya. Coba saya share screen lagi. Ini karena, nah,
Nah, di Microsoft Word, silakan teman-teman membuka lembaran baru. Nah, pada menu, biasanya di sini ada File, Home, Insert, Layout. Nah, di sini ada Reference. Nah, silakan diklik untuk memastikan Mendeley tadi sudah kita install MS Word-nya. Nah, di sini ada simbol Mendeley pada menu Reference. Insert citasi, di sini ada Open Mendeley. Nah, mungkin baru sampai situ. Setelah kita udah install, kemudian kita akan kembali lagi ke Mendeley Desktop lagi. Kita hanya perlu memastikan dulu, kemudian nanti kita praktekkan dulu ya. Memang di sini teman-teman akan, nah kita kembali ke Mendeley Desktop, kemudian gimana sih caranya untuk memasukkan filenya? Nah, di sini itu teman-teman bisa melalui Add File. Jadi pada sebelah kiri atas ini ada menu Add File. Add File, Add Folder, Watch Folder, sama Add Entry Manual. Nah, di Add File ini digunakan untuk teman-teman ketika mungkin sebelumnya sudah mendownload file, baik itu jurnal ataupun e-book. Nah, teman-teman bisa melalui add file-nya, jadi persatuan. Jika mungkin teman-teman sebelumnya malah sudah menata jurnal-jurnalnya yang sudah teman-teman unduh, kemudian sudah teman-teman buat per folder, nah teman-teman bisa langsung add foldernya. Ini saya coba ya, kita add file dulu. Kita klik add file, kemudian akan keluar file explore-nya. Nah, kita coba, saya contohkan di sini. Nah, biasa kan mungkin sebelumnya ketika teman-teman itu mendownload jurnal atau e-book, nah sebelumnya kan pasti teman-teman di sini agak susah ketika membuka, karena di sini mungkin teman-teman nggak ada judul artikelnya atau penulisnya siapa. Nah, melalui aplikasi Mendeley ini teman-teman akan lebih mudah untuk terkait kutipannya. Jadi teman-teman udah nggak harus membuka filenya persatuan. Kalau dulu, oh ya saya buka, saya kemarin ngunduh jurnal di file yang mana ya? Nah, kayak gitu kan. Nah, menggunakan Mendeley ini teman-teman lebih mudah mengorganisernya. Nah, di sini kita coba klik aja, kemudian kita open. Ini saya contohkan untuk satu file. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, beberapa jurnal ketika teman-teman mungkin mengunduhnya itu di jurnal-jurnal yang memang sudah terakreditasi atau memang melalui database-database online resmi, nah itu teman-teman di menu detail yang sebelah kanan ini biasanya sudah penuh. Seperti ini, sudah lengkap. Teman-teman tidak perlu mengeditnya. Nah, nanti saya coba perlihatkan jika mungkin ternyata yang ketika teman-teman add file itu di menu detailnya ini teman-teman ada yang kurang, mungkin tahunnya nggak ada, atau mungkin judul jurnalnya, atau malah bahkan penulisnya yang tidak ada. Nah, itu kita bisa mengeditnya di sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan yang di menu detail ini, silahkan teman-teman bisa melengkapinya. Kenapa perlu dilengkapi? Karena nanti ketika teman-teman tidak melengkapi di menu detailnya ini, nah nanti ketika kita akan memanggil di Microsoft Word terkait kutipan atau daftar pustakanya, secara otomatis di situ pun juga tidak lengkap. Ini saya contohkan di add file dulu ya. Kemudian kita coba di add folder. Nah, kita klikkan add foldernya. Kemudian kita coba cari menu yang mungkin satu folder. Bentar. Bentar ya, coba saya masukkan biar. Nah, ini saya coba di sini, kita klikkan, kita oke aja. Nah, nanti akan terlihat di sini
file-file yang kita masukkan. Jadi kalau mungkin add file tadi itu teman-teman harus masukannya itu satu-satu. Nah, di add folder ini secara otomatis teman-teman akan mengupload semua file yang ada di folder tersebut. Jadi lebih mudah. Terus yang pertama, teman-teman juga harus memastikan ketika di awal kita mengupload Mendeley Desktop ini, teman-teman jangan lupa untuk menghidupkan jaringan internetnya. Kenapa? Itu nanti terkait untuk sinkronisasi antara Mendeley Desktop ke Mendeley website-nya. Kenapa? Karena pada Mendeley website-nya ini menjadi sebagai backup datanya. Jadi jika misal mungkin teman-teman mungkin laptop atau komputernya error atau mungkin aplikasi Mendeley-nya yang error, nah itu teman-teman bisa menghapus aplikasi Mendeley-nya lagi atau mungkin teman-teman bisa mengganti komputer atau laptop lain untuk teman-teman bisa membuka lagi file Mendeley-nya. Jadi otomatis tidak akan hilang sebagai backup data itu tadi. Nah ini sudah ya, ini misal di sini nih, ini saya contohkan di sini tidak ada di sini tidak ada tulisannya. Kemudian caranya, misal kita klikkan 2 kali di sini. Kita coba cari file yang ada jurnalnya ya. Nah, misal di sini. Ini di sini malah kita lihat sebelah kanannya pada menu detail ini judul artikelnya itu malah mungkin bahasa Cina atau mungkin malah di sini jelas di sini tidak ada tulisan no title-nya. Nah, kita tinggal klik aja di sini, kita edit. Nah, di sini ada tulisan tipe. Jika mungkin ini tidak sesuai dengan tipe jurnal, mungkin bisa jadi ini sebuah file teman-teman itu sebuah e-book atau mungkin tipe yang lain. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Di sini ada yang namanya book. Jika mungkin itu teman-teman filenya itu terkait tipe buku atau e-book. Kemudian book section ini buku berseri. Jika mungkin bukunya itu ada seri 1, 2, 3, dan 4, maka teman-teman bisa masukkan di tipenya book series. Nah, teman-teman juga tidak hanya bisa memasukkan file aja. Di sini teman-teman bisa dilengkapi juga terkait komputer program. Jika mungkin teman-teman itu dari jurusan sistem informasi atau teknologi informatika. Kemudian di sini kita scroll ke bawah lagi. Di sini itu ada namanya tesis. Mungkin teman-teman yang di-download itu terkait file tesis. Nah, itu silahkan tesis ini tidak hanya untuk S2 aja, tapi tesis ini adalah tugas akhir dari mahasiswa. Jadi bisa jadi skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, itu semua teman-teman bisa masukkan di tipe tesis. Itu nanti akan berubah, nanti akan berbeda. Jadi ketika kita mengganti tipenya secara otomatis, di sebagian sini akan berubah tampilannya. Nah, itu nanti akan menyesuaikan sehingga nanti ketika di daftar pustaka pun penulisannya akan menyesuaikan dari tipe dari file tersebut. Di sini misal ada web page-nya. Misal tipenya kita ganti web page, otomatis kita scroll ke bawah. Nah, mungkin di sini ada URL. Nah, itu URL bisa teman-teman lengkapi. Nah, itu nanti agar teman-teman ketika mengutip atau membuat daftar pustakanya itu lebih mudah. Di sini kita contohkan di sini ya, pada all dokumen yang kita tadi klik di sini di sebelah kanan detailnya itu nggak ada judulnya. Nah, kita klikkan lagi yang di sini kita bisa buka. Kita klik 2 kali. Nah, otomatis yang teman-teman tadi saya sudah bahas, yang pertama, teman-teman bisa membaca file teman-teman itu melalui aplikasi Mendeley. Jadi teman-teman sudah tidak perlu mencari file-file yang ada di komputer teman-teman atau di laptop teman-teman karena sulit mungkin di file penamaannya itu tadi seperti saya itu ada angkanya, tidak ada nama atau penulisnya. Nah, melalui Mendeley ini teman-teman lebih mudah.
Ini kita bisa buka, saya contohkan di sini, ini berarti file tesis. Nah, ini kita ganti file tesis aja. Kita klikkan di sini. Nah, di sini karena nggak ada orangnya, misalkan di sini itu ada judulnya. Di sini kita hapus, di sebelah kanan kita hapus, kita ganti. Misal di sini judulnya itu terkait komunikasi lintas budaya. Misal seperti ini, pada mahasiswa Papua. Misal ini judul skripsi, kemudian teman-teman belum bisa melengkapi, nah di sini sudah bisa ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah nih. Nah, di sini kita belum melengkapi terkait ketika kita membuat di sini tipenya tesis, kita scroll ke bawah. Di sini otomatis kita perlu menyesuaikan departemennya. Departemennya mungkin di sini bisa jadi fakultas, karena ini sebuah skripsi di universitas tertentu. Misal saya contohkan di sini ilmu komunikasi, bisa fakultas, bisa prodi ya. Komunikasi. Kemudian di sini universitasnya saya tuliskan Universitas Ahmad Dahlan. Ini saya contohkan saja ya. Nanti silahkan teman-teman bisa menyesuaikan dengan file yang teman-teman sudah upload. Nah, sudah. Nah, ini secara otomatis teman-teman sudah tersimpan secara otomatis. Kemudian kita kembali di My Library-nya. Nah, ini ya, tadi yang kita sudah edit sebelah kanan secara otomatis kesimpan sendiri. Jadi kita nggak perlu cari yang mana sih save-nya kok nggak ada gitu. Nah, dia itu secara otomatis akan save sendiri. Ini saya contohkan. Nah, kemudian kita kembali lagi di menu Add ini. Nah, ini ada yang namanya Add Entry Manual. Nah, Add Entry Manual ini untuk apa sih? Add Entry Manual ini kita gunakan untuk terkait jika mungkin teman-teman sebelumnya itu saat akan mengutip itu ternyata kebanyakan buku tercetak atau mungkin jurnal-jurnal yang tercetak. Nah, caranya teman-teman bisa melalui di add ini tadi ya, saya ulangin lagi ya. Pada Add Entry Manual, kita klik aja. Kemudian ketika kita klik di sini ada yang namanya sama kayak tadi. Di tipenya kita ganti. Mungkin kita mempunyai banyakan mungkin terkait skripsi mungkin buku tercetak atau jurnal tercetak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika mungkin teman-teman ternyata skripsinya itu kebanyakan buku tercetak, bukan jurnal, bukan e-jurnal atau e-book. Apakah masih bisa menggunakan Mendeley? Nah, masih bisa karena Mendeley ini bisa digunakan untuk sitasi atau daftar pustaka secara otomatis. Nah, caranya kita hanya perlu menambahkan metadatanya aja. Jadi kita tidak harus menguploadkan filenya. Makanya kita perlu add entry manual. Nah, di sini saya contohkan tipenya kita ganti tipe book. Kemudian, nah ini akan menyesuaikan. Jadi tipenya kita sesuaikan ya. Di sini juga ada book section sama kayak yang di menu detailnya tadi. Jika mungkin teman-teman kutipannya dari surat kabar, nah teman-teman bisa menyesuaikan. Di sini ada magazine artikel atau newspaper artikel. Di sini juga ada tesis, kemudian webpage dan lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba contohkan tipe buku karena yang sering kita kutip yaitu melalui buku. Nah, di sini
di bawah buku, ya, biasanya di sini ada tulisan titel ya. Titel sini kita klik aja di sini, kemudian kita tulis. Saya contohkan, silahkan teman-teman mungkin bisa sambil mengikuti. Pengantar, saya tuliskan di sini pengantar genetika MIDIK. Kemudian autornya kita bisa tulis di sini. Untuk melihat lebih detailnya di sebuah buku itu, di sini biasanya tuh ada yang namanya bibliografinya. Teman-teman bisa cek di dalam buku tersebut. Nah, di sini saya contohkan di situ penulisnya yaitu Subowo Kresnowijoyo. Maka kita langsung tulis aja Subowo Kresnowijoyo. Kita gedekan hurufnya. Kresnowijoyo. Kita klik aja. Kemudian tahunnya kita tuliskan di sini tahun 2014. Kemudian page ini jumlah dari keseluruhan halaman. Misal di sini halamannya itu sampai 233, saya tulis 233 jumlah dari keseluruhan halaman buku tersebut. Kemudian abstrak tidak perlu kita tulis. Nah, di sini, tapi teman-teman jika mungkin ingin melengkapi juga nggak apa-apa. Nah, di sini pada city yang di bawahnya itu kita klik aja, yaitu terkait kota terbit. Kita menuliskan kota terbitnya, di sini saya tuliskan Jakarta. Kemudian edisi kita tulis jika itu ada edisinya buku tersebut. Kemudian jika tidak ada kita kosongin aja. Misal editor ini biasa untuk buku-buku terjemahan. Nah, jika mungkin di situ di buku atau jurnal itu ada editornya, silahkan teman-teman bisa tulis aja di sini. Kemudian kita di publisher. Publisher ini di penerbit. Penerbit dari buku tersebut. Penerbitnya ini perpustakaan, penerbit buku kedokteran EGC. Berarti di sini kita tulis penerbit buku kedokteran EGC. Kemudian kita save aja. Udah. Nah, ini ya tadi ya yang sudah saya buat tadi di sini. Nah, ternyata teman-teman itu masih ada yang kurang nih tadi tuh yang nulisnya. Nah, teman-teman bisa mengeditnya di menu sebelah kanan ini, di menu detailnya, itu teman-teman bisa melengkapi. Jika mungkin ternyata teman-teman tadi belum melengkapinya, ada yang mungkin kurang tahun atau apanya, nah itu bisa diklik. Nah, silahkan mungkin sampai sini dulu, nanti saya jelasin lagi. Apakah mungkin ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan? Mungkin Mbak Nani, apakah ada pertanyaan di YouTube atau mungkin di chatnya? Bisa disampaikan juga. Apa teman-teman sudah paham sampai sini? Mungkin ada yang bisa jawab? Mbak Anjas, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di chat room. Ya. Ada dari Isnaini Suciyati. Ada bagaimana mengetahui web importer sudah aktif itu. Terus langsung atau beberapa gitu?
Mungkin kalau untuk terkait web importer, tadi itu, bentar ya, coba saya, mungkin satu-satu kali ya Mbak. Itu ada berapa pertanyaan Mbak? Ada 5, ada 5. Oke, mungkin satu-satu ya, biar nanti nggak bingung. Ini saya share screen dulu. Bentar. Nah, teman-teman. Untuk mengetahui kalau web importer itu sudah aktif gitu. Iya, untuk mengetahui web importer itu sudah aktif. Nah, ini nanti di Google Chrome teman-teman, silahkan dibuka. Kemudian yang di sebelah kanan atas ini ada tanda Mendeley warna merah, ada icon warna merah. Kalau misal tidak ada, di sini mungkin tersembunyi. Jika mungkin teman-teman sudah menginstal web importernya, tapi belum terlihat. Nah, ini di sini ada pada menu extension itu, teman-teman tinggal pin, misal di sini ya. Ini saya contohkan. Nah, kok ini nggak ada ya file Mendeley-nya, misal kayak gitu. Nah, di sebelah sini, sebelah kanan itu ada di extension itu. Di Mendeley Web Importer kita pin aja kayak gini. Nah, nanti cara penggunaannya saya jelaskan di selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan lain, Mbak? Ada lagi, yaitu tidak bisa install MS Word plugin. Itu bagaimana? Tidak bisa ada berapa kendala? Biasanya untuk terkait MS Word plugin itu kendalanya mungkin karena ada mungkin kedouble, misal ada MS Word plugin sama yang dari aplikasi lain yang semacam MS Word-nya. Nah, itu silahkan mungkin teman-teman bisa memilih salah satu aja, jadi yang satunya itu bisa dihapus. Mungkin kesalahannya di situ. Karena si Mendeley ini tidak bisa membaca jika itu ada dua aplikasi semacam aplikasi MS Word-nya. Jadi di sini kan pasti ada tulisannya ya. Di sini ada tulisan install web importer dan install MS Word plugin. Ketika kita sudah mengeklikkan install MS Word plugin, nah teman-teman bisa membuka untuk memastikan sudah terinstall. Ketika sudah kita klikkan, kita buka dokumen baru pada Microsoft Office. Nah, untuk melihatnya, nah di sini pada, bentar ya, coba saya bukakan lagi, saya ulang lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di Microsoft Word ini, kalau teman-teman buka lembar baru akan seperti ini ya. Nah, untuk memastikan si aplikasi Mendeley itu sudah terpasang, kita cek di menu Reference. Jadi ada Home, Insert, Design, Layout, kemudian menu Reference. Kita klik aja di situ. Nah, otomatis ketika kita mengeklikkan menu Reference, di sini jika sudah terinstall, otomatis di sini ada simbol Mendeley-nya. Di sini ada insert citasi, yang di sini ada simbol Mendeley warna merah. Jadi di sini ada dua. Di sini ada dua ya teman-teman ya. Jadi di sini ada insert citasi yang dari Mendeley, dan yang sebelahnya ini ada insert citasi yang bawaan dari Microsoft Word. Jadi teman-teman bisa memastikannya. Silahkan teman-teman membuka lembaran baru untuk Microsoft Word-nya. Kemudian teman-teman bisa cek di menu referensinya. Itu di sini ada tulisan insert citasi Mendeley. Ada simbol Mendeley warna merah. Di sini juga ada tulisannya Open Mendeley. Nah, silahkan dipastikan dulu. Jika mungkin teman-teman tetap nggak bisa menginstal, nah itu mungkin teman-teman bisa update terkait Microsoft Word-nya. Bisa jadi Microsoft Word teman-teman itu tidak kompatibel dengan Mendeley-nya. Bisa jadi itu mungkin Office yang lama, misal kayak gitu. Nah, itu tidak bisa kompatibel, mungkin bisa seperti itu. Jadi yang pertama teman-teman pastikan bahwa
aplikasi yang semacam Microsoft Word itu hanya satu aja. Jadi teman-teman hanya bisa menginstal Microsoft Word aja. Jadi jangan sampai ada dua. Misal di situ ada open open yang semacam yang Microsoft Word itu, yang aplikasi Office, tapi bukan dari Microsoft Office. Nah, itu silahkan teman-teman pilih salah satu aja. Lebih baik saya menyarankan untuk menginstal dari Microsoft Office-nya, yaitu Microsoft Word-nya. Karena itu yang paling bisa kompatibel dengan Mendeley-nya. Dan pastikan juga untuk jika memang di sini tetap teman-teman tetap nggak bisa, nah itu mungkin terkait update Office-nya mungkin harus dinaikkan lagi, misal kayak gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Ada lagi, ini ada yang bertanya tentang undang-undang, ada dua, ya, dari Sulistiawati sama dari Lucy, ya. Itu kalau undang-undang masuk tipe apa di Mendeley gitu? Apa dengan menggunakan manuali atau apa kalau undang-undang, Mbak Anjas? Kalau undang-undang, jika mungkin itu teman-teman ada filenya, teman-teman bisa langsung share-nya langsung file aja. Nanti tipenya ini yang kita ganti. Jadi jika mungkin teman-teman sudah menguploadkan, jadi kadang kan undang-undang itu teman-teman punya filenya, atau yang kedua teman-teman file undang-undangnya itu dalam bentuk cetak. Nah, teman-teman, jika mungkin sudah ada filenya, teman-teman bisa langsung add file seperti yang saya katakan tadi. Kemudian, nah misal di situ masih kosong, jika mungkin seperti ini ya, di sini ada tulisan D, dan di sini angkanya juga nggak jelas, di sini masih kosong, misal kayak gitu. Tapi ini kita sudah menguploadkan. Nah, kita sesuaikan aja jika teman-teman sudah mengupload filenya, tinggal kita edit di menu detail sebelah kanan. Nah, ini kita sesuaikan aja. Kita masukkan di, mungkin ini kali ya. Nah, jika mungkin paten, teman-teman bisa masukkan di paten. Nah, mungkin bisa jadi sepertinya ini, statute. Ini bisa terkait SK, undang-undang. Nah, itu teman-teman bisa masukkan di statute ini. Kemudian teman-teman bisa seperti tadi, no title-nya ini diedit aja, dihapus. Kemudian sini kita coba ganti tulisan undang-undang misalnya. Undang-undang apa? Misal kayak gini. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan yang lainnya. Nah, secara otomatis yang sebelah sini pun akan menyesuaikan. Jadi, ketika mungkin teman-teman ternyata file undang-undangnya itu tercetak, tapi teman-teman akan memasukkan sitasi atau kutipannya itu melalui Mendeley. Nah, itu tadi teman-teman bisa dalam dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa upload filenya. Yang kedua, teman-teman hanya perlu mengupload metadatanya jika itu mungkin tercetak. Nah, kita add entry manual. Nah, di sini juga sama, kita sesuaikan aja terkait tipenya. Nah, tipenya di sini juga sama kayak yang di menu detail sebelah kanan. Di sini misal ada statute, kita klikkan aja di sini, kemudian kita save. Seperti itu. Ada mungkin lagi nih Mbak Anjas, ya? Untuk menyusun daftar, ini ada beberapa pertanyaan tentang daftar pustaka, tapi ini belum, mungkin nanti dijelaskan. Oh iya, nanti akan saya jelaskan. Ada lagi ini, kebanyakan masih pertanyaan tentang daftar pustaka, bagaimana memberi huruf kapital atau susunannya, nanti ini akan dijelaskan, belum sampai. Terus login, nah ini ada bisa login Mendeley yang di desktop, tapi di webnya tidak bisa, bagaimana gitu? Bisa login di desktopnya, tapi di Mendeley websitenya malah nggak bisa. Mungkin, sebentar ya, coba. Ini saya logout dulu. Dan mungkin teman-teman itu
misal yang nggak bisa login itu karena belum punya akun mungkin ya. Kalau sudah punya akun, secara otomatis jika teman-teman sudah bisa buka desktop, ini seperti Mendeley websitenya. Kemudian silakan teman-teman bisa pastikan loginnya. Ini saya coba logout lagi. Jadi sebelum mensinkronkan antara Mendeley desktop dengan Mendeley websitenya, teman-teman silahkan untuk sign in dulu. Kita sign in lagi. Jadi teman-teman bisa melalui komputer atau laptop lain. Jadi tidak harus komputernya teman-teman sendiri. Jika mungkin suatu saat Mendeley atau Mendeley dari desktop teman-teman atau mungkin komputernya yang lagi error, nah teman-teman bisa menggunakan komputer atau laptop lain dan file tersebut tidak akan hilang. Jadi kuncinya yaitu teman-teman harus mensinkronkan antara gimana sih cara sinkronnya. Nah, di sini kita pastikan yang di sebelah kanan atas itu ada nama teman-teman. Jadi itu otomatis sudah masuk dalam akun Mendeley teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan ya bahasannya ya. Kita kembali di Mendeley desktop-nya. Saya stop here. Kemudian saya share screen Mendeley desktop-nya. Nah, ini Mendeley desktop yang sudah kita isi semua tadi ya. Kemudian gimana sih cara sinkronkannya? Gimana cara kita meng-backup data dari Mendeley desktop ke websitenya? Nah, ini ketika kita tadi sudah login menggunakan akun kita pastikan. Jadi antara akun Mendeley desktop teman-teman dengan Mendeley websitenya harus sama. Jangan sampai ternyata yang di Mendeley websitenya itu nama akun temennya yang lain, misal kayak gitu. Nah, itu tidak akan sukses terkait sinkronnya. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada tulisan sign, SYNC, sebelahnya related. Itu teman-teman bisa klik aja. Nah, di sini sebelah bawah itu akan dia menguploadkan dari file Mendeley desktop-nya ke websitenya. Jadi jangan lupa untuk pastikan jaringannya bagus untuk menguploadkan file-file yang sudah kita upload di Mendeley desktop untuk kita backup datanya ke Mendeley websitenya. Kenapa kita perlu sih untuk websitenya harus sinkronkan ke website misal kayak gitu? Yaitu nanti ketika teman-teman mungkin mau mengganti, mau pindah ke komputer atau laptop lain, nah itu teman-teman bisa langsung filenya nggak perlu harus masukin flash disk misal kayak gitu. Teman-teman hanya tinggal membuka Mendeley desktop-nya, ketika jaringannya aktif, internetnya, otomatis teman-teman bisa menguploadkan filenya itu dan teman-teman juga bisa membuka kembali file-file yang sudah di-upload tadi. Kita lihat, setelah itu kita coba cek di Mendeley website-nya. Nah, ini Mendeley website lagi ya. Kita kembali ke Mendeley website setelah kita sinkronkan tadi. Oh, baik, sebentar ya. Sudah, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini pada menu Mendeley website-nya, akunnya sudah teman-teman pastikan namanya teman-teman. Kita cek di library-nya. Di sini kita klik pada menu library. Nah, otomatis hampir mirip. Nah, sama persis ya. Di Mendeley website ataupun desktop, ketika kita sudah mensinkronkan, kita pastikan pada akun Mendeley kita itu, pada menu library tadi itu, nah ini sudah terupload ke sini semua. Seperti itu ya. Jadi ketika mungkin teman-teman mau membackup data, jangan lupa mungkin teman-teman
Jadi untuk ini offline tidak apa-apa. Untuk kita membuka Mendeley desktop itu bisa offline. Nah, tapi nanti ketika teman-teman akan membackup datanya itu, jangan lupa untuk internetnya pada jaringan aktif. Jadi nanti bisa kita backup datanya ke Mendeley reference-nya yang di website. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah mensinkronkan, kita backup data, kita kembali untuk terkait yang selanjutnya kita bahas tentang bagaimana sih caranya kita membuat kutipan atau daftar pustaka melalui Mendeley. Maka yang pertama teman-teman lakukan, silahkan teman-teman bisa buka dokumen ini Microsoft Word yang lembaran tadi ya. Kita kembali ke Microsoft Office-nya. Kemudian Mbak Anjas agak pelan-pelan ya. Ya, maaf ya, terlalu cepat. Jadi kita untuk bahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana kita mengutip atau membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, caranya yang pertama silahkan teman-teman bisa membuka file baru, Microsoft Word baru, lembaran baru seperti ini, seperti yang saya share screen-kan ini. Kemudian saya contohkan, misal nih, kita bisa copy paste melalui Mendeley-nya. Ini saya coba ya. Saya coba kita kembalikan share screen ke Mendeley desktop-nya. Saya share ini ya, Mendeley desktop ini ya. Misal nih teman-teman tadi habis baca yang terkait ini tadi ya. Misalkan ini tadi, teman-teman habis skripsi, kita klik 2 kali. Nah, di sini tadi ya, teman-teman bisa buka di sini. Nah, misal mungkin teman-teman akan mengutip kalimat yang ada di skripsi ini, misal. Di sini, ini teman-teman juga bisa, misalkan di sini ya. Ini kita blok aja. Ini teman-teman juga bisa, mungkin ketika teman-teman membaca melalui Mendeley desktop, ingin menambah note, biar nanti teman-teman bisa mudah. Jika mungkin ternyata 1 minggu kemudian teman-teman baru mau buka file ini lagi, habis dibaca. Nah, ketika kita berikan add note ini, kita bisa beri catatan di sini. Jadi istilahnya kayak kita bisa coret-coret melalui aplikasi Mendeley. Nah, selain itu kita bisa kita contohkan langsung terkait kita coba kita copy. Kita blok tadi, terus kemudian di sini ada tanda copy, kita copy aja. Kemudian kita kembali ke Microsoft Word-nya. Kita kembalikan ke Microsoft Word-nya di sini ya. Kemudian kita paste. Kita paste di sini. Nah, itu bisa. Silahkan nanti teman-teman bisa menyesuaikan terkait paragraf atau model penulisannya. Misal saya contohkan di sini ya. Nah, kemudian yang pertama, gimana sih cara mengutip Mendeley? Kita tinggal kembali ke menu reference tadi itu. Teman-teman masih di menu reference ya. Yang sebelah atas ini ada Home, Insert, Design, Layout, kemudian menu reference. Di sini di bawah menu reference ada tulisan insert citasi, ada simbol Mendeley-nya. Nah, disitulah teman-teman bisa kutip. Kita klik aja. Kemudian ini saya ulangin lagi ya. Nah, akan muncul toolbox seperti ini. Kemudian kita klikkan di sini ada tulisan Go to Mendeley. Ini kita klik aja ya, yang ada tulisan Go to Mendeley. Jadi sebelahnya My Library ada Go to Mendeley, itu kita klik. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah sempat membuka, ini Mendeley desktop-nya kelihatan ya Mbak Nani ya? Enggak ada, Bu. Masih di Word. Oke. Sebentar. Masih di Word ya. Bentar.
Sudah. Oke, sudah di Mendeley. Nah, kalau ini tadi, jadi kalau ketika kita, ini saya buka ini, di sini otomatis di atas ada tulisan site. Sudah? Mungkin teman-teman, saya ulangi lagi ya. Ada, sebentar, saya ulangin lagi. Karena ini saya tidak bisa men-share screen ketika dari Microsoft Word. Ini saya contohkan. Ini tadi kita ulangin. Kita share screen yang Microsoft Word-nya ya. Nah, dari sini saya ulangin lagi. Teman-teman silahkan klik insert citasi, kemudian go to Mendeley. Nah, di sini teman-teman nggak bisa baca, tapi di tempat teman-teman nanti akan tulisannya Mendeley Desktop ya. Benar? Ya, Bu. Oke. Nah, tadi kita lihat file mana sih yang akan kita kutip. Misal di situ tadi saya karena sudah klik pada file yang teman-teman ini. Nah, itu di atas itu ada tulisannya sinkron dan site. Benar nggak? Ada site tanda kutip. Ada? Teman-teman bisa jawab? Ada, Bu. Oke. Oke, yang menu site itu silahkan diklik. Nah, nanti akan terlihat. Nah, di sini kok saya di sini ada cuma tulisannya satu ya. Ini kenapa? Oh, ternyata style saya yang salah. Misal di sini. Di sini bentar. Nah, teman-teman bisa melihat Microsoft Word Ibu ya? Ya, Bu. Oke, nah di sini teman-teman coba bisa lihat di situ yang klik yang file yang kita kutip akan keluar. Saya contohkan lagi, teman-teman bisa mengulangi lagi. Kita coba enter ke bawah. Kemudian kita insert citasi, kita klik. Nah di situ ada toolbox, ada tulisan go to Mendeley, silahkan diklik aja. Kemudian kita cari salah satu yang, Go to Mendeley tadi nggak ada. kalau di layar saya tidak ada, di teman-teman nggak ada. Oh, oke. Ya, soalnya ini nggak bisa share screen-nya itu nggak bisa aplikasinya double gitu. Jadi harus kalau Microsoft Word aja kayak gitu ya. Nah, mungkin silakan teman-teman ketika saya teman-teman klik insert citasi, otomatis teman-teman keluar toolbox Mendeley-nya ya. Terlihat? Sebentar. Ini agak sebentar, agak loading. Nah, insert citasi, kemudian di situ ada tulisan go to Mendeley, silahkan diklik aja. Nah, kemudian secara otomatis teman-teman akan nge-link si Mendeley desktop-nya kebuka ya. Jadi jangan lupa yang pertama ketika teman-teman akan membuat kutipan melalui aplikasi Mendeley, jangan lupa untuk aplikasi Mendeley-nya dibuka dulu. Jadi kalau teman-teman misal nanti teman-teman lupa nih, teman-teman langsung buka Microsoft Word, terus kemudian insert citasi, tapi si aplikasi desktop dari si Mendeley tersebut tidak dibuka, otomatis teman-teman nggak akan bisa nge-link ke Mendeley-nya. Jadi caranya silahkan teman-teman ketika akan membuat kutipan atau daftar pustaka menggunakan Mendeley, teman-teman bisa membuka aplikasi Mendeley-nya dulu. Aplikasi yang di desktopnya tadi itu ya. Ini saya contohkan lagi, saya tambahin satu lagi. Bentar.
ternyata keluar sendiri. Sebentar ya. Staff uad.ac.id. Ini tadi aplikasi Mendeley saya, ternyata tiba-tiba akunnya keluar sendiri, jadi akan saya masukkan lagi. Saya login aplikasi Mendeley-nya lagi. Ketika sudah dibuka, nah kita akan coba insert citasi. Nah, ketika kita klik, kemudian saya go to Mendeley, saya coba cari salah satu lagi yang tadi saya buat add entry manual, buku yang kemudian saya cite. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian gimana sih ketika kita udah ngutip nih, udah ngutip banyak, gimana caranya untuk membuat daftar pustakanya? Misal di sini saya tulis daftar pustaka. Dan kita enter ke bawah. Caranya, teman-teman masih di menu reference. Di sebelah kanan ini ada tulisannya, di sini ada insert citasi ya di menu reference. Nah, di sebelah sini ada tulisan insert bibliografi. Jadi kalau di bawahnya itu ada Open Mendeley, nah di atas itu ada tulisan insert bibliografi. Nah, itu silakan teman-teman bisa klik. Nah, otomatis akan daftar pustakanya keluar secara otomatis ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, ada yang mungkin kecepatan apa gimana? Tadi pertanyaan yang daftar pustaka tadi banyak Mbak Anjas sebelum kehapus itu tadi. Jadi ada pertanyaan tentang jurnal. Di jurnal, artikel jurnal itu tidak ada DOI-nya. Terus dia memasukkan secara manual, tapi kok nggak keluar, itu caranya bagaimana? Terus ada pertanyaan juga untuk artikel internet, nanti daftar pustakanya nulisnya bagaimana gitu. Terus sama penataan daftar pustaka, apakah rata kanan atau rata kiri, itu kan berarti tergantung style atau gimana gitu. Tadi pertanyaan beberapa yang tentang daftar pustaka seperti itu. Nah, baik. Ini yang pertama mungkin masih yang daftar pustaka dulu kali ya. Nah, di daftar pustaka ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan secara otomatis ketika kita menginsert bibliografi. Nah, dia akan keluar itu pasti rata kiri. Jadi menyesuaikan dengan dia secara otomatis. Nah, nanti tinggal kembali lagi ke cara penulisan setiap artikel atau majalah, artikel atau mungkin skripsi atau tugas akhir kan pasti akan ya beda-beda ya. Nah, itu nanti tinggal kita sesuaikan aja dengan peraturan penulisannya. Jadi tidak semuanya sama. Misal di sini tadi kan otomatis dari yang kita kutip kemudian kita insert bibliografi, otomatis akan keluar daftar pustakanya. Nah, udah tinggal kita ratakan ini. Nah, kemudian teman-teman bisa memperhatikan saya kembalikan di menu reference ini ya. Silahkan teman-teman kita lihat di menu reference. Itu teman-teman biasanya itu di menu stylenya ini. Insert citasi di yang box yang ini ya, yang Mendeley ya. Karena di sini ada dua, teman-teman bisa perhatikan. Untuk yang sebelah kanan itu yang bawaan, itu juga ada tulisan style juga. Nah, yang karena kita di sini fokus pada aplikasi Mendeley, maka kita menyesuaikan stylenya di aplikasi Mendeley-nya ini, bukan yang di sebelah kanan. Di sini ada di bawahnya Open Mendeley, itu stylenya bisa kita sesuaikan. Misal, ternyata di sini teman-teman dalam submit jurnalnya itu menggunakan IEEE, misal kayak gitu. Nah, otomatis ketika kita klik stylenya IEEE, otomatis daftar pustakanya akan menyesuaikan dengan stylenya, seperti itu. Nah, kemudian misal ternyata kalau kita kebanyakan itu menggunakan APA ya. Nah, kita klik aja, nah otomatis akan seperti ini. Seperti itu. Terus kemudian yang tadi itu terkait, sebentar. Apa ya Mbak tadi itu?
Jadi yang kedua itu yang ini apa? Untuk jurnal yang memasukkan manuali di artikel jurnal itu tidak ada DOI-nya, tapi sudah dimasukkan secara manual, tapi kok nggak keluar di daftar pustakanya, linknya itu. Oke. Berarti kalau kita add entry manual, biasa sini, ini saya, sebentar, saya share screen dulu, Mendeley desktop-nya. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kasusnya yang lain bisa, tapi kok ada URL atau DOI-nya yang tidak muncul gitu. Padahal misal di sini di add entry manual ini ya, kemudian teman-teman melalui jurnal artikel, misal itu di website. Tadi soalnya pertanyaan tadi ada dua ya. Yang pertama itu terkait kita membuat jurnal di sini, kemudian kita save. Terus kemudian yang kedua, tapi nggak muncul. Kemudian yang kedua itu gimana cara untuk memasukkan website ya. Nah, misal di tipe website ini, teman-teman tinggal klik aja di tipe, di sini ada web page. Nah, silahkan di sini itu judulnya itu diisi. Misal di situ judulnya yang akan dimasukkan terkait artikel tersebut itu apa. Nah, bisa masukkan semua. Kemudian, nah di sini teman-teman yang perlu diperhatikan yaitu ini URL-nya itu jangan lupa untuk di copy pastekan di menu URL. Kemudian sama date access juga. Jadi nanti akan berbeda. Bentar ya, coba saya contohkan, saya masukkan di sini. Sebentar. Coba saya akan coba untuk memasukkan salah satu website. Nah, di sini URL-nya saya masukkan dulu di sini, coba. Saya masukkan, jadi kita tinggal copy pastekan alamat URL-nya. Kemudian saya contohkan di sini, saya copy terkait judulnya. Judul dari website tersebut. Kemudian sebentar. Di sini. Kemudian misal di sini saya tulis autornya. Ini saya tulis aja ya, saya contohkan ya. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan aja. Ini publication-nya. Misal di sini saya tadi jurnal, misal jurnal perpustakaan, jurnal kedokteran. Saya tuliskan di sini jurnal kedokteran. Misalnya seperti ini. Kemudian saya coba edit di sini. Kita klik tahunnya. Kita tulis mungkin 2019. Kemudian batch-nya kita mungkin hanya cuma 12 lembar. Kemudian akses data, akses hari apa atau jam berapa teman-teman mengakses website tersebut. Misal di sini saya contohkan hari ini 24 November 2020. Kemudian jangan lupa kita save. Nanti akan kelihatan seperti ini. Kita kembali ke Microsoft Office-nya ya. Untuk memastikan teman-teman bisa kembali ke Microsoft Office-nya. Saya coba kembali lagi kita akan mengutip lagi nih. Kita klik insert citasi, kemudian kita klik go to Mendeley. Kemudian kita pilih yang tadi sudah kita buat.
Tadi yang ada tulisan Anjas kita cite. Nah, otomatis penulisannya akan berbeda. Ini akan terlihat ya, secara otomatis ketika kita akan menambahkan kutipan di atas, nah, teman-teman akan terlihat di daftar pustakanya juga akan muncul tambahan lagi. Nah, ini nanti akan menyesuaikan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi mungkin itu. Jadi Mendeley akan secara otomatis menyesuaikan dengan cara penulisan daftar pustaka secara internasional seperti itu. Nah, di sini kan mungkin nggak ada itunya ya, nggak ada. Nah, misal di sini, ya seperti biasa seperti ini. Nanti teman-teman bisa explore lagi, mungkin untuk pembahasan selanjutnya, teman-teman akan membahas tentang website importer. Jadi silakan teman-teman mungkin jika ada pertanyaan lagi silakan melalui chat aja. Ini saya lanjutkan pembahasannya ya biar tidak terlalu melebar. Yang kedua kita akan membahas tentang tadi kita sudah mendownload tentang aplikasi web importer. Terus gimana sih penggunaannya? Nah, caranya yang pertama itu ketika kita sudah ini saya coba. Kita tadi kan sudah mendownload web importer ya. Terus gimana sih caranya? Kita coba masuk di Google Scholar. Nah, biasanya kalau si Mendeley ini tidak semuanya dia bisa menggunakan web importer, tapi yang paling sering bisa dipakai itu menggunakan Google Scholar. Ini saya contohkan di sini, saya tuliskan genetika medis. Ini saya contohkan di sini, saya tulis genetika medis. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Jadi pastikan teman-teman ketika akan menggunakan web importer ini digunakan buat apa sih? Digunakan untuk ketika nanti teman-teman biasanya kan mendownload dulu, baru habis itu diupload ke Mendeley Desktop. Jadi kita ada dua cara nih, cara menambahkan file ke Mendeley. Yang pertama secara manual, yaitu teman-teman bisa mengunduhnya dulu jurnal-jurnal yang teman-teman butuhkan, kemudian teman-teman uploadkan ke Mendeley. Nah, yang kedua itu teman-teman juga bisa melalui Google Scholar, misal mungkin teman-teman ingin memasukkan webnya itu, masukkan filenya itu ke Mendeley itu tidak harus download dulu, jadi langsung kita uploadkan ke Mendeley websitenya. Ini saya contohkan langsung. Kita coba klik di sini file yang kita butuhkan. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini ya. Nah, kemudian di simbol kanan atas ini, Mendeley Web Importer, kita klik. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Silakan teman-teman bisa diklik aja, misal kayak ini silahkan dicentangin semua. Kemudian yang sebelah kanan ini tulisannya ada Add to Mendeley. Silahkan diklik. Nah, sudah kan? Nah, kita coba pastikan apakah yang kita sudah uploadkan ke Mendeley ini sudah berhasil atau belum. Kita kembali ke akun Mendeley kita. Ini tadi ya. Nah, secara otomatis yang kita tadi sudah upload dari Mendeley Web Importer, kita nggak perlu harus download, tapi kita tinggal uploadkan langsung ke Mendeley webnya itu, nanti otomatis akan terlihat di sini. Yang tadi penerapan bioteknologi rekayasa genetika, ini tadi keluar. Nah, kita coba cek lagi nih di Mendeley Desktop kita ada nggak? Bisa kebuka enggak? Kita coba cek.
Kita coba kembali ke Mendeley Desktop untuk mengecek apakah si Mendeley Web Importer tadi itu berhasil. Kembali ke Mendeley Desktop, kemudian di sini ada tulisan sinkron. Kita klikkan sinkron. Sinkron ini digunakan untuk mensinkronkan antara Mendeley website dengan Mendeley Desktop. Jadi sering-sering misal teman-teman habis mengupload upload beberapa file ke Mendeley Desktop. Nah, nanti ketika udah ada jaringan internet, silakan teman-teman untuk membuka akun Mendeley website-nya dan kemudian disinkronkan agar file-file yang ada di Mendeley Desktop ini juga tersimpan di Mendeley website. Atau sebaliknya, ketika teman-teman menggunakan Mendeley website, teman-teman akan memanggilnya di Mendeley Desktop-nya. Nah, teman-teman bisa langsung kelihatan. Nah, di sini kita coba tadi sinkronkan, ada yang namanya. Nah, kemudian kita cari nih. Di sini tadi namanya Anwar. Apakah ada si Anwar tersebut? Di sini kita search aja di sini. Nah, ternyata ada nih, filenya juga sudah terupload. Jadi teman-teman nggak harus mengupload lagi melalui Mendeley Desktop. Teman-teman cukup menggunakan web importer untuk mengupload filenya langsung. Jadi teman-teman nggak harus mendownloadnya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tapi tidak semua itu bisa kebaca filenya, tidak bisa semua kebaca filenya. Nah, ketika kita sudah menggunakan web importer nih, ternyata di sini tidak ada simbol PDF-nya. Misal ya di sini ya. Nah, kita coba all document. Nah, misal di sini all document. Jadi, kita perlu memastikan di Mendeley Desktop itu, file yang bisa kita buka itu yang ada gambar Mendeley-nya ini. Berarti gambar PDF-nya. Ada file PDF. Nah, ini berarti bisa. Jadi, di sini tidak hanya file PDF. Misal Microsoft Word juga teman-teman bisa mengupload ke sini. Nah, PowerPoint atau mungkin foto itu bisa masuk sini semua. Jadi, nanti teman-teman bisa menyesuaikannya. Jadi kalau di sini ada simbol filenya, nah otomatis itu bisa dibuka filenya. Jika mungkin tidak, kita tadi membuat add entry manual, otomatis di sini tidak akan ada simbol filenya, berarti ini tidak bisa dibuka filenya. Misal tadi saya contohkan Anwar ini ya. Nah ini bisa kita klik nih, klik 2 kali. Nah otomatis yang tadi kita download menggunakan web importer, di sini sudah kita bisa baca. Jadi kita nggak harus mendownload melalui komputer lagi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita kembali lagi ke, mungkin ini yang terakhir ya. Nanti selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini saya akan men-sharekan terkait, jadi di website Mendeley ini teman-teman tidak hanya melulu untuk terkait bagaimana mengkutip atau membuat daftar pustaka, namun teman-teman juga bisa memanfaatkan si Mendeley ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengeksplor lagi nih di Mendeley website-nya. Terkait mungkin teman-teman akan membuat grup. Kemudian kita coba klik. Kita klik akun kita. Nah, kita coba lihat di sini. Ketika kita klik akun kita, nah teman-teman seperti halnya dengan Facebook, teman-teman bisa menguploadkan si file-file mungkin, jika mungkin bisa diupload ke Mendeley secara umum, nah itu teman-teman bisa mengeditnya melalui sini. Jadi ini istilahnya bisa digunakan untuk sosial media juga, tapi mungkin berbasis lebih ke penelitian. Jadi nanti orang-orang lain pun juga bisa. Nah, misal di sini, ketika kita ngeklik tadi akun ya, nah di sini otomatis akan ada tulisan library, suggest, group, dataset, career funding. Nah, teman-teman bisa nih, teman-teman cari di
mungkin di grup. Jika mungkin tadi di awal itu teman-teman itu menambahkan, nah teman-teman bisa search grup nih, grup ini digunakan untuk apa sih? Nah misal saya contohkan di sini kita search. Nah di sini ketika kita klik search, di sini ada papers, people, dan group. Jadi papers ini digunakan untuk mungkin teman-teman akan mencari terkait, misal di sini kita cari untuk terkait komunikasi. Mungkin lebih banyak yang bahasa Inggris kali ya, kita tuliskan aja. Ini aja kedokteran ya, coba. Apakah ada kedokteran di bahasa Indonesia, Mendeley-nya? Kemudian kita cari papers. Nah, secara otomatis teman-teman bisa nih searching untuk terkait melihat, misal ada butuh inspirasi kali ya mungkin ya, tepatnya untuk butuh inspirasi, tugas akhirnya apa ya, tentang apa ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Mendeley ini untuk mencari kira-kira topik terbaru sekarang ini tentang apa sih. Nah, teman-teman bisa searching nih di sini tadi tuh. Jadi teman-teman Mendeley ini tidak hanya untuk cari membuat citasi atau daftar pustaka, tapi teman-teman dengan menggunakan Mendeley website ini, teman-teman bisa searching juga terkait artikel, jurnal, atau mungkin orang, jika mungkin teman-teman punya grup perkuliahan, nah teman-teman bisa nih membuat grup juga di sini. Nah, silahkan teman-teman bisa mengeksplor lagi terkait websitenya. Mungkin seperti itu, saya kembalikan lagi kepada Mbak Nani, jika mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi ada pertanyaan lagi tentang jika sebuah ada referensi buku cetak, jadi kan harus di manual, secara manual. Apakah itu citasinya muncul tidak, atau harus masukkan dulu dokumen itu ke Mendeley secara manual gitu? Seperti itu. Baik, jadi mungkin teman-teman di awal tadi saya sudah membahas entry manual ini digunakan untuk ketika mungkin teman-teman ternyata kutipan atau daftar pustakanya itu lebih ke tercetak, misal kayak gitu. Nah, teman-teman nggak harus nih menguploadkan cetakannya, misal kayak gitu, nggak harus fotokopi terus diupload dimasukin, misal kayak gitu, nggak harus di scan, misal kayak gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi ketika kita gunakan metadata yang kita di add entry manual itu hanya untuk digunakan citasi atau kutipan, secara otomatis teman-teman bisa langsung digunakan. Jadi nggak harus mengupload filenya. Misal nih saya sharekan ya. Misal di sini saya share screen dokumennya. Nah, misal ini tadi tuh saya mau insert citasi lagi nih. Ternyata aku mau bikin yang buku cetak. Misal saya klik di sini, butuh Mendeley, terus kemudian karena tadi kita sudah memasukkan buku cetak manualnya, misal di sini ya, yang tadi pengantar genetika medik. Ini ya, kita klikkan aja di sini. Kemudian kita set aja, otomatis di bawah itu daftar pustakanya akan keluar. Jadi teman-teman nggak harus menguploadkan file dari mungkin scanan atau foto. Jika mungkin teman-teman hanya membutuhkan untuk terkait kutipan atau daftar pustakanya, maka teman-teman hanya perlu menambahkan di add entry manual dan kemudian teman-teman sudah bisa menggunakan terkait kutipannya. Jadi tidak harus menguploadkan. Mungkin seperti itu. Ya, ada satu lagi untuk judul pustaka pada Mendeley itu, apakah awal judul itu kapital semua atau di awal kata huruf besar gitu? Ada itu termasuk dalam style atau memang ada ininya untuk judul? Kalau ini mungkin bisa
Jadi untuk pembuatan daftar pustaka secara umum itu otomatis kalau nama itu hanya huruf depan aja yang besar. Jadi kembali lagi ke penulisan di setiap artikel atau jurnal itu bakunya seperti apa. Nah, tapi kebanyakan di daftar pustaka itu si Mendeley ini akan secara otomatis membuat. Nah, misal nih di sini ternyata misal ini ada yang di daftar pustaka saya. Ini Office-nya kelihatan ya, Mbak ya, Microsoft Word-nya ya? Iya, kelihatan. Iya. Nah, ini kan di sini ada tulisan Anjas nih tadi. Kemudian di sini judulnya ternyata besar. Harusnya padahal yang lainnya itu ada yang besar kecil, misal sesuai dengan judulnya. Nah, cara penulisan judulnya otomatis harusnya kan yang depan huruf kapital di setiap kata untuk yang terkait judulnya ya. Nah, itu otomatis jika ini di sini ternyata kok besar semua, maka solusinya teman-teman bisa mengeditnya menggunakan bisa secara manual. Misal secara manual itu teman-teman melalui sini kita buka klik home, kemudian kita sesuaikan aja di sini. Nah, otomatis ini bisa. Nah, ternyata kok masih seleksi fitur dan optimasinya ini kok masih gede semua ya. Berarti gimana? Ternyata kita perlu mengedit di Mendeley desktop-nya. Misalnya nih, kita tinggal edit di Mendeley desktop-nya. Kemudian kita share. Terus yang tadi itu mana ya? Yang ada tulisan. Nah, di sini. Nah, ternyata permasalahannya tuh di sini. Hurufnya besar semua di menu detail sebelah kanan. Judulnya itu ternyata besar semua. Nah, maka kita perlu editnya di sini. Kita sesuaikan. Misalnya, sesuaikan ya. Kita coba, kita lihat hasilnya nanti. Kita tulis seleksi di sini. Kemudian kita contohkan di sini fitur. Karena dan itu harus kecil semua, kita buat dan. Kata penghubung di setiap judul itu walaupun judul tapi harus kecil karena itu kata penghubung. Kemudian di sini parameter. Berarti pada awal kata saja yang kapital. Iya. Berarti nggak ada aturan khusus bahwa satu kata di awal itu harus kapital semua atau berarti kan menurut stylenya di kembali lagi ke ini, tapi kebanyakan kalau untuk terkait judul itu biasanya tiap kata itu huruf kapital, jadi tidak hanya kalimat di depan aja yang kapital, tapi semuanya. Jadi di setiap kata, misal ini pada karena kata penghubung, maka kita tuliskan kecil. Karena ini kita perlu mengeditnya secara manual ya. Misal di sini saya tuliskan data aset. Udah, misalnya kayak gini ya. Udah. Kemudian kita coba nih kembali lagi. Ini sudah kita ini coba saya sharekan lagi Microsoft Word-nya. Nah, ini gimana caranya untuk merefresh? Caranya kita kembali ke menu reference, kita insert bibliografi lagi, kita klik. Nah, nih kita refresh. Nah, otomatis yang namanya Anjas itu tadi, seleksi fitur sama operasinya ini akan mengikuti dengan data yang ada di Mendeley-nya. Seperti itu. Jadi kalau untuk di daftar pustakanya, kita nggak bisa nih, kalau biasanya kan kita bisa mengatur melalui home ini ya, kita atur aja di sini misal. Nah, ini hanya digunakan untuk kalimat biasa. Maksudnya tidak menggunakan Mendeley. Tapi kalau untuk Mendeley terkait daftar pustaka, otomatis kita perlu mengeditnya itu di aplikasi Mendeley-nya, bukan di Microsoft Word-nya. Seperti itu. Oke. Ini tadi yang
URL yang tidak muncul di daftar pustaka itu bagaimana? Jadi secara manual karena DOI-nya tidak ada, URL dicantumkan secara manual, tapi kok nggak muncul di daftar pustaka. Apakah berarti apakah seperti tadi harus memasukkan di Mendeley di desktopnya? Ya, jadi kita jadi gini, misal nih teman-teman kita kembalikan lagi daftar pustakanya, teman-teman menggunakan tipe apa? Misal, ini kan teman-teman ternyata mau memasukkan terkait tipe website. Nah, teman-teman bisa add entry manual yang website tadi. Tapi misal teman-teman nih memasukkan jurnal, terus kemudian di situ teman-teman hanya melengkapi, teman-teman juga melengkapi websitenya. Namun karena teman-teman tipenya itu jurnal, otomatis ketika daftar pustaka keluar itu yang keluar hanya seperti halnya dengan daftar pustaka yang jurnal. Jadi tidak akan keluar si alamat HTTP-nya. Karena alamat HTTP ini, alamat si website itu hanya keluar ketika teman-teman itu mengganti tipenya itu menggunakan tipe website. Maka otomatis daftar pustakanya pun keluarnya akan ada, website ini akan keluar. Tapi kalau teman-teman, walaupun itu mungkin saya tuh e-journal, Mbak, otomatis kan harusnya ada websitenya, misal kayak gitu. Nah, walaupun e-journal, ketika teman-teman masukkan daftar pustaka, nggak apa-apa. Jadi, secara otomatis Mendeley pun tidak akan mengeluarkan si webpage itu karena tipenya itu jurnal. Tapi kalau teman-teman ingin mengeluarkan si URL-nya, link URL-nya, otomatis teman-teman menggunakan tipenya diganti. Tipenya yaitu tipe webpage. Jadi agar si URL-nya itu keluar. Mungkin seperti itu, Mbak. Untuk pembuatan citasi di awal paragraf itu bagaimana? Ada pertanyaannya. Biasa itu untuk di awal paragraf kan kembali lagi ya, teman-teman menyesuaikan lagi dengan, jadi mau di awal atau di akhir itu sama aja. Tinggal kita misal pindah ini ya di awal paragraf. Nah, itu nanti kita sesuaikan misal penulisannya. Misal di sini ternyata itu disuruh ada halamannya. Jadi teman-teman misal kutipannya ini mau diedit nih, tinggal diklik aja di sini. Kemudian otomatis di atas itu akan ada tulisan edit citasi. Kita klik aja. Nah, kita taruh di ini ya, ulang ya, biar nggak lupa. Tadi kan udah kita taruh atas nih, udah keluar ya kutipannya. Jadi kita yang pertama keluarkan kutipannya dulu. Kemudian ketika kita klik di yang bagian kutipan, otomatis yang atas itu akan ada tulisan edit citasi. Kita klik aja. Nah, kemudian kursor kita itu kita taruh di depan. Kita taruh klik di sini. Kemudian misal di sini ada tambahan di sini page-nya itu apa? Mungkin halaman 12 sampai 13 mungkin kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita oke aja. Nah, nanti akan keluar di sini halaman 12 sampai 13. Nah, ternyata itu kembali lagi cara penulisannya. Misalkan di setiap jurnal ataupun kita membuat skripsi itu kan ada panduannya. Nah, itu kembali lagi ke panduannya. Di situ akan pasti ada terkait bagaimana mengutip. Misal tata cara mengutipnya. Misal mungkin di sini hanya Nur Salam 2016 itu aja. Nah, itu bisa tinggal kita keluarkan di sini. Tapi misal ternyata butuh ada halamannya. Nah, tadi kita tinggal edit citasinya. Mungkin seperti itu. Oke. Ini dari Mbak Ariska Eka Saputri tadi yang tentang DOI atau URL yang tidak muncul ini dia tapi yang lain muncul gitu. Terus menggunakan tipe jurnal tidak bisa karena di ketentuan daftar pustaka di EPE 6 semuanya harus ada URL. Berarti ini tadi ya diganti dengan diganti tipenya.
tipenya. Jadi tipenya diganti aja dengan web page. Jadi ketika kita mengganti tipe yang di ini ya, saya contohkan di sininya ya. Saya share screen Mendeley desktopnya. Nah, atau ini hanya satu kasus tertentu, soalnya yang menurut Mbak Eriska ini yang lain bisa gitu, tapi kalau yang ini kok nggak bisa gitu. Nah, mungkin misal ada yang nggak bisa, itu tadi kan kembali ke biasanya metadatanya dia yang kurang. Nah, itu teman-teman ketika mungkin nambahin URL-nya ini ya. Nah, misal ternyata tetap nggak muncul tuh. Nah, silahkan tipenya itu diganti coba. Misal tipenya diganti web page, tapi tetap nggak muncul, mungkin itu kasus khusus. Jadi belum tahu. Tapi biasanya coba diganti dulu, tipenya itu diganti web page dulu. Misal web page-nya diganti, apakah nanti si URL-nya muncul enggak? Soalnya memang itu kasus khusus ya, saya juga baru tahu ini. Biasanya kalau kita ganti tipenya dengan web page, otomatis URL-nya akan keluar. Seperti itu. Ada lagi citasi di paragraf muncul, tapi di dapusnya tidak muncul. Itu berarti terjadi kesalahan di mana? Di kutipannya muncul, tapi sudah coba di refresh. Mungkin coba ya, kita kembali lagi. Saya share screen lagi. Mungkin ini maaf ya teman-teman, agak muter-muter share screen-nya. Nah ini kita kembali di Microsoft Word-nya tadi ya. Misal kayak tadi itu saya habis ngedit nih. Habis ngedit kok tapi daftar pustakanya tetap. Nah, di sini tadi tuh sebelahnya insert citasi ada tulisan refresh. Coba kita klik di sini, kemudian refresh. Ternyata kok daftar pustakanya belum muncul. Nah, ternyata teman-teman itu cuman insert citasi, tapi lupa untuk insert bibliografinya. Jadi silahkan mungkin teman-teman setelah teman-teman mengutip di atas udah banyak, kok daftar pustakanya nggak keluar ya? Nah, ternyata teman-teman tuh belum ngeklik yang sebelah kanan atas ini, yang ada tulisan Open Mendeley, atasnya itu ada insert bibliografi. Nah, itu silahkan diklik aja. Nah, ketika saya klik, lah kok double? Ya karena tadi saya udah insert bibliografi lagi. Maka yang ini tinggal dihapus aja, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Sudah, mungkin itu saja. Berarti ini ada link absennya ya Mbak ya? Apa sudah masuk Mbak ininya? Sudah ya, link absennya nanti ini sampai jam 12. Gitu. Sudah di-share ya Mbak ya? Link absennya ya? Link absennya sudah di-share di chat. Ya, baik. Sampai jam, silakan teman-teman absen sampai jam 12 gitu. Nanti setelah jam 12 nanti akan ditutup, baik nanti akan di-share juga di Telegram gitu. Mungkin karena pada siang hari ini materi sudah cukup, mungkin ini belum memuaskan teman-teman. Nanti kita akan next program di perpustakaan ini akan dibuat menjadi rutin seperti sebelum pandemi. Kita ada jadwal seminggu 3 kali, tapi kalau ini mungkin kita akan membuat program waktunya akan berbeda, tidak serutin untuk tatap muka. Pada siang hari ini kita cukupkan. Terima kasih pada Mbak Anjas yang telah memberikan materi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga tetap semangat, tetap sehat, kita agar bisa melaksanakan. Ya. Diingatkan untuk terkait dalam link absennya itu, jangan lupa untuk judulnya itu kapital ya, karena itu nanti untuk terkait sertifikatnya. Mungkin saya mengingatkan yang itu, Mbak. Oke. Ya, nanti untuk nama isikan yang karena terkait dengan sertifikat, untuk yang ejaan yang benar diteliti lagi. Oh, sebentar. Ini linknya tidak bisa sebentar. Oke, nanti akan sebelum kita tutup,
sebelum kita tutup, mohon maaf dari kami yang apabila ada yang tidak berkenan. Tadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya karena ada masalah jaringan. Marilah kita tutup pelatihan pada pagi menjelang dan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.